Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk belajar tentang pemrograman Python, khususnya Introduction Programming menggunakan Python di web Kaggle. Seperti biasa, buka kaggle.com. Setelah itu, mari kita sign in. Masukkan sesuai dengan email teman-teman atau akun teman-teman. Saya kalau nggak salah kemarin mungkin pakai Google sih. Oke, ini dia kemarin dari learn intro to programming. Kemarin kita sudah selesai membahas aritmatika dan variabel, lalu selesai juga membahas tentang pengantar function. Kali ini kita akan coba membahas tentang tipe data, khususnya mengeksplor tentang integer, float, boolean, dan juga string. Sebagai introduction awal, ini ketika kita awal membuat variabel menggunakan Python, dia memiliki sebuah nilai, dan nilai itu tentu memiliki sebuah tipe data. Ada banyak tipe data yang berbeda di bahasa pemrograman khususnya Python, seperti contohnya yaitu integer, float, boolean, dan juga string. Dan untuk kali ini kita akan coba bahas 1, 2, 3, 4 ini. Tipe data itu bisa dibilang sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan terhadap data tersebut. Sebagai contoh, kalau integer ataupun float, kita bisa lakukan pembagian. Tapi gimana kalau string? Gak mungkin kita bagi, karena emang gak bisa string dibagi. Contoh di sini, ini float 12,0 dibagi 2, ada hasilnya 6 kayak gitu loh. Tapi apakah mungkin kita akan membagi kucing dibagi dengan anjing di sini contohnya, cat dibagi dog? Gak mungkin dong ada hasilnya. Pasti dia akan error. Itulah kenapa tipe data itu dibilang sangat penting. Jadi untuk menghindari error tersebut, maka kita perlu memastikan apa tipe data dari nilai tersebut. Pertama yang perlu kita bahas, atau yang mungkin akan kita bahas kali ini, adalah integer. Integer merupakan sebuah nilai yang mana dianya adalah bilangan bulat, dan bulat udah pasti tidak berkoma. Dianya itu baik positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, ataupun 0 atau 0. Oke, pada
kode di bawah ini kode yang contoh diberikan di mana ada sebuah variabel X memiliki nilai 14 dan tipe datanya adalah integer. Untuk mengeluarkan nilai dari variabel X kita gunakan print, maka hasilnya 14. Tapi untuk memastikan apa sih kelas dari tipe datanya, kita bisa gunakan print type dalam kurung variabelnya, yaitu X. Kita jelas di sini kelasnya adalah int atau integer. Lanjut, yang kedua yaitu yang perlu kita ketahui adalah float. Float ini merupakan angka tapi dalam bentuk yang tidak bulat, atau bisa dibilang adalah berkoma atau pecahan. Nilai setelah koma itu bisa sangat banyak, atau mungkin bisa 2, 3, 4. Sebagai paling gampang, di sini ada sebuah variabel nilai pi 3,141592 dan seterusnya. Ketika kita print itu 3,1415 dan seterusnya, kita cek tipenya, maka hasilnya adalah float. Lalu juga ketika kita melakukan pembagian, contohnya di sini ada variabel almost p 22/7, 22 ini adalah integer, 7 adalah integer, maka hasilnya almost p ini adalah float karena ia bilangan berkoma. Lalu di sini dicoba dikenalkan dengan salah satu function bawaan di Python, yaitu round. Round ini dia melakukan proses pembulatan dari banyak 3,14 sekian. Bisa diatur berapa desimal yang ingin kita dapatkan, berapa belakang koma. Di sini sebagai contoh adalah 5. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. 12, 13 seperti itu. Dibuat menjadi 5. Jadi round p, round dalam kurung almost p yang nilainya adalah ini, koma 5. Ketika di print maka hasilnya 14286. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit di belakang koma. Ketika kita cek tipe datanya, dia masih bilang tipe data float. Oleh karena itu, setiap kali kita mengetikkan sebuah angka atau mengetik angka yang ada titiknya, sebagai contoh di sini adalah 1 titik atau 1.0, 1.00 dan seterusnya atau yang lainnya, maka Python mengenalnya ini sebagai float. Sebagai contoh di sini y float sama dengan 1 titik. Ini bukanlah integer. Kalau kamu cek tipenya, maka hasilnya adalah float karena 1 titik. Ini artinya ada belakangnya lagi. Di sini adalah 1.0. Lalu tipe data selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu adalah boolean. Boolean ini hanya memiliki 2 value, yaitu true or false. Sebagai contoh di sini ada Z1, isinya adalah true. Kita print maka hasil true, lalu kita cek dengan tipenya maka adalah bool, BOOL, yang artinya adalah tipe data boolean. Next, contoh yang selanjutnya yaitu Z2, di mana value-nya itu adalah false.
ketika kita print, hasilnya pun boolean. Hasil boolean ini biasa itu kita gunakan untuk mempresentasikan suatu kebenaran atau suatu perbandingan. Sebagai contoh, di sini ya, menggunakan Z3 yaitu apakah 1 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah true. Jadi Z3 berisi true dan tipe datanya adalah boolean. Selanjutnya, contohnya yaitu apakah 5 lebih kecil dari 3? Tentu ini adalah hal yang salah. Maka hasil Z dari for ini adalah false. Tipe datanya adalah boolean. Lalu kita juga bisa merubah dari tipe datanya atau men-switch nilai dari sebuah boolean dari true menjadi false, dari false menjadi true. Itu cukup menambahkan not di depannya. Z4 ini adalah false, jadi Z5 adalah not dari false. Jawabannya adalah true. Tipe data adalah boolean. Boolean ini akan menjadi penting ketika kita akan membahas suatu kondisi ataupun kondisi statement atau sebuah percabangan nantinya. Jadi jika benar maka lakukan ini, jika salah maka lakukan ini, seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tipe data selanjutnya yang juga penting, yaitu string. String adalah kumpulan sebuah kumpulan beberapa karakter, beberapa karakter seperti huruf, alfabet, tanda baca, angka numerik ataupun simbol yang mana posisinya itu di antara tanda kutip. Jadi stringnya bisa satu, sebuah ataupun lebih. Jadi kalau cuman huruf H sebuah tapi di antara tanda kutip, baik kutip 1 ataupun kutip 2, itu dianggap sebagai string. Dan string ini mempresentasikan atau menyatakan sebagai sebuah teks. Contoh, W adalah hello world, di print hello Python. Ketika di print hasilnya adalah hello Python. Ketika kita cek tipe datanya, maka dia juga hello Python. Ada function bawaan dari string, yaitu di sini diperkenalkan dengan len, atau mungkin kita bisa mengenal dengan length atau panjang seperti itu. Jadi len dari hello Python itu adalah 14 karena dia terdiri dari 14 karakter. Di sini hitung juga dengan spasi serta tanda petungnya. Tanda ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita gunakan fungsinya print len w, hasilnya 14. Selanjutnya yaitu sebuah spesial dari string ini. String itu bisa berisi kosong atau tidak memiliki nilai. Tapi ketika kita cek tipe adalah string, panjangnya adalah 0. Biasanya ini kalau kita mau deklarasi dulu sebuah variabel yang isinya itu string kosong, lalu nanti mungkin akan kita isi di kemudian codingannya. Habis itu di sini juga ditunjukkan ada sebuah nomor di antara quotes atau tanda kutip 2, maka ini bukan dikenali sebagai float, tapi dikenali sebagai string. Seperti yang saya katakan tadi, string itu bisa berisi huruf alfabet, angka, simbol, dan lainnya selama itu
di dalam tanda kutip. Sini coba print hasilnya ini, maka dicek print, maka hasilnya adalah string. Lalu kita bisa mengkonversi dari string yang 1,12321 ini menjadi float. Cukup hanya menggunakan float dalam kurung. Sebagai contoh, di sini float name number, angka yang tadi, maka di print adalah sama angkanya, lalu tipe datanya adalah float. Tetapi ingat, convert ini harus dipastikan disesuaikan. Ketika kondisinya adalah hello Python di convert ke float, hasilnya error. Karena dia tidak bisa. Tapi kita bisa mengconvert yang berbentuk angka menjadi float. Dalam string, kita bisa melakukan penambahan dari dua buah dalam tanda quotes, tidak tanda kutip ini, kalau A, B, C, D, E, F, ketika ditambahkan ini bisa. Maka hasilnya A, B, C, D, E, F. Itulah hasilnya. Lalu ketika kita melakukan perkalian untuk string, itu pun bisa terjadi di sini di dalam Python. Sebagai contoh, di sini dia melakukan sebuah string baru ABC dikali 3. Berarti ABC, ABC, ABC. Itu adalah hasilnya. Tetapi untuk perkalian ini hanya bisa string dengan integer. Tidak bisa string dengan float. Jika kita mencoba menggunakan string dengan float, kita kalikan, hasilnya error. Dengan tipe errornya adalah tidak melakukan perkalian antara float dengan string. Itu tadi pembahasan kita tentang teori tipe data. Lanjut, kita akan coba melaksanakan exercise-nya. Seperti biasa, kita siapkan terlebih dahulu tempat kerja kita, Jupyter kerja kita yang ada di Google. Ketika sudah siap, kita lanjutkan dengan question pertama, yaitu kita bisa melihat bagaimana mengkonvert suatu tipe data atau data tipe float menjadi integer. Kalau tadi kan yang baru ditunjukkan di luar yang awal teori tadi adalah dari string ke float, kali ini adalah dari float ke integer hanya menggunakan int, sebuah function int. Sebagai contoh, y sama dengan 1 koma. 1 koma ini kan artinya float, lalu kita pintar, kita convert dari float ke integer menggunakan int. Coba jalankan, maka hasilnya sudah sangat jelas. Yang pertama tipe datanya adalah float, lalu kita convert menjadi integer. Pada kasus ini, ada sebuah nomor yang memiliki desimal, itu kita convert menjadi integer, artinya hilanglah angka di belakang desimal dan dianggap sebagai bilangan bulat. Next, di sini kita diminta untuk meremove dari tanda komen yang menutupi dari pertanyaan, dari soalnya, itu 1,23 ya. Ini berbentuk float dirubah ke integer, dirubah ke integer, dan seterusnya. Coba jalankan. Oke, lanjut ke question
kedua. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana tentang boolean yang dilakukan perkalian true false terhadap integer, float, ataupun string. Kita jalankan 3 dikali true, hasilnya adalah 3. Min 3 kali 1, min 3,1 dikali true, hasilnya adalah min 3,1. Lalu ABC dikali false, tipenya tetap string, serta ABC dikali false panjangnya adalah 0. Ini yang membahas apa yang terjadi ketika memperkalikan float dengan true, apa yang terjadi ketika memperkalikan dengan false. True maknanya adalah 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Min 3,1 kali 1 adalah 3,1. Ini cuma dicek tipe datanya. Lalu lengthnya kenapa 0? ABC ini kan dianya 3. 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Lanjut. Kita akan bahas question ketiga. Pada pertanyaan kali ini kita akan membuat sebuah pekerjaan rumah dari yang sebelumnya yang kita bahas, yaitu get expected cost yang berada di materi function yang sebelumnya, di mana dia ada bed, bath, dan house basement, di mana number dari bedroom tipe datanya adalah float, dan kali ini ditambahkan apakah ada basementnya, yaitu adalah boolean. Dimana aturannya masih sama, yaitu ketika 0 bedroom dan 0 basement adalah 8.000, tapi ketika ada penambahan dari kamar tidur adalah 30.000, ini 80.000, 30.000. Ketika ada penambahan kamar mandi adalah 10.000, dan ketika ada penambahan basement maka nilainya adalah 40.000. Maka di sini kan sebagai contoh ada sebuah rumah dengan 1 kamar tidur, 1 kamar mandi tanpa basement, dari 80.000, 30.000, 10.000, hasilnya adalah 120.000. Maka sebuah kalkulasi fungsinya yaitu get expected cost 1 false, hasilnya adalah 120.000. Lalu pada kasus kedua, yaitu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan memiliki sebuah basement. Sebagai ekspektasi adalah 80.000 ditambah 2 kali 30.000 ditambah 10.000 dikali 40.000, di mana hasilnya adalah 90.000. Maka kita hitung sebuah fungsinya get value expected cost 2,1, habis itu true. True ini untuk menyatakan basementnya. Untuk itu maka kita akan coba kerjakan daripada value-nya. Jadi, nah, 80.000 ditambah 30.000 kali ditambah 10.000 kali lalu ditambah 40.000 dikali kita cek correct. Ini adalah fungsinya untuk menjelaskan kasus tersebut. Lanjut kita ke question keempat. Kali ini adalah tentang aritmatika dari sebuah boolean, di mana ditunjukkan
tunjukkan bahasanya apakah yang terjadi jika false ditambah false, true ditambah false, false tambah true, dan true tambah true, serta false true true true. Kita bisa menjalankan aja. Di sini yang ingin ditunjukkan aja yaitu false tambah false hasilnya adalah 0, karena 0 tambah 0 hasilnya 0. True tambah false hasilnya adalah 1, karena 1 ditambah 0 adalah 1. False tambah true adalah 1, karena 0 tambah 1 hasilnya 1. Lalu true tambah true maka hasilnya 2, karena 1 tambah 1 2. Kalau false true 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 jadi 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kelima. Di sini kita memiliki sebuah online shop di mana kita menjual sebuah ring dengan custom. Ketika kita buat ring, costnya $50, you bayar $7 per unit. Itu kalau gold yang solid gold itu nilainya adalah $100. Di situ charge-nya adalah 10, biayanya adalah $10 per unit. Lanjut kita buat fungsinya untuk cost dari project tersebut. Argumennya ada 2, yaitu solid gold dan grafiknya. Nah, kita bisa see di sini sudah ada ini ya solid. Pertama adalah solid gold ditambah berapa 100 costnya adalah 10, itu ditambah panjang dari ini panjang dari ukirannya, dan habis itu ditambah not solid gold tambah charge-nya 7 tambah panjang dari ukiran yang kita miliki yang di request. Ini adalah penentuan biayanya, di mana tentu adalah solid gold ditambah tambah biayanya terus solid gold tambah ya. Kita cek incorrect, ternyata masih ada kesalahan. Oh, sini. Ini kan kalau dia bukan solid gold, not solid gold, apakah dia solid gold, dan ini untuk menentukan bukan solid goldnya. Incorrect. Jadi ini kalau ini nggak cocok, jika ini true menjalankan, jika ini false maka ini yang diisi. Jika ini false, ini true, ini false. Incorrect juga.
apa, dia kan dihitung per gravity, per unit gravity ya. Per unit berarti dikalikan. Terus 20 misalnya. Dikali 100 tambah 10 dikali panjang dari gravity ditambah not solid hot dikali 50. Oh ini salah nih, kalau 50 ini 7 per unit, terlalu banyak kita ngambil untung nanti. Ya betul, jadi ini kan true atau false. Ketika dia true maka yang dijalankan adalah ini, ketika dia false yang dijalankan adalah ini, maka hasilnya dikembalikan. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan function yang telah dibuat. Hasilnya 240. Sekarang kita coba jalankan juga. Hasilnya adalah 120 Charlie per Stanford 8 10 tahun 2000. Oke, cukup kali ini materi tentang tipe data. Next, kita akan belajar tentang kondisional dan conditional statement pada dasar pemrograman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus semangat untuk belajarnya karena masih panjang lagi.